Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sore masih di Lombok dan kita ada di channelnya Ngaspal Tilas, supported by Indonesia Nomadic. Di sini kita ada di mana, Beb? Ini, Beb? Di lapangan atletik Kota Mataram. Jadi ngene, Ju. Wah, karena bahasa Jawa nih. Oh iya sih. Ya. Kan tetap kita nggak boleh lepas dari situ. Ini mau ngomong ke bal-balkan otomotif sing ono ning Lombok. Jadi kita mau ngobrolin sesuatu hal yang berkaitan dengan otomotif yang ada di Lombok. Nah, sekarang ada salah satu mobilnya member BMW CCL Lombok Chapter juga. Terus dia kebetulan juga punya rumah modifikasi. Iya, betul. Namanya Tuning House yang ada di Lombok. Nah, kebetulan beliaunya ini bawa satu mobil yang akan kita review. Mobilnya seperti apa? Kita lihat tuh. Ini mobilnya BMW 90, belum LCI. Belum LCI? Masih Tahun 2005. 5. Tahun 2005. Nah, untuk saat ini masih ditemenin oleh Beb Alwi yang kemungkinannya akan menjelaskan beberapa part yang detail-detail dari BMW 90 ini. Kita bahas dari mana dulu nih, Beb? Dari eksterior dulu kali ya, lebih Eksterior asik, dulu. lebih enak. Coba, Beb. Ya, Beb. Oke, saudara. Ini BMW kode bodi E90 dengan kode mesinnya N46. Tadi sekilas saya baca dari website, dia punya torsi 200 Nm dengan kekuatan sekitar 148 horsepower. Kondisi mesin yang masih standar atau keluar dari pabrikannya. Tapi ini sekarang kita bahas masalah eksterior untuk mobil E90 ini dari modifikasinya. Kita bicara dulu dari depan ya. Dari awal dulu dari grill. Grill ini sebenarnya ini udah bukan grill standar tapi sudah ada modifikasi untuk M3 punya. Jadi ada bukan satu garis lagi tapi ini sudah 2 garis. Ini grill untuk M3. Dan di sini di bodi ini dia agak cakep sedikit karena dia pakai lips ya. Jadi kelihatan rebah. Ini ya. Ini lipsnya custom. Kalau dilihat dari bahannya ini dari fiber ya, Bib ya? Iya, betul. Dari fiber, dikasih accents ya, kayak apa ya? Kalau dulu itu kayak baut-baut pos di eranya. Ya, hitam ketemu gold, cakep sih. Nah, ini referensi yang kita mau bahas di mobil ini adalah referensi yang menurut kita tidak hanya berkutat di tuner-tuner resminya BMW, akan tetapi bagaimana kita memodifikasi mobil yang masih terlihat sesuai period koreknya, masih terlihat cakep dan paling penting apa? Masih terjangkau dengan budget. Karena kembali lagi kita ini ada di Lombok, jauh dari Jawa. Dari Jawa. Nah, gimana kita memodifikasi sesuatu hal seperti mobil ini masih enak dilihat, tidak norak, enak dipakai juga, sesuai dengan proper, bisa dipakai untuk sehari-hari. Oke. Terus untuk catnya masih orisinilnya. Iya, masih ori. Masih orisinilnya dan kondisinya menurut kita ini grade-nya A nih. Ya. Jadi masih benar-benar belum ada spet dan masih semuanya bagus semua kecuali di atas ini. Kalau dulu belinya katanya masih ori. Ori ya. Karena masang sunroof, jadinya ada sedikit ada bagian cat yang dekat daerah sunroof. Tapi kalau dilihat dari dari karet-karetnya ini sih masih utuh, masih semua. Aman, masih utuh semua. Dan ini hanya dibiur atau disiram saja. Terus apa lagi nih, Bib?
Ini kayaknya set skirtnya juga. Iya, sasetnya Banyak fiber juga dia. sama kayak seperti depan. Manis. Penggunaan ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang suka yang rebah-rebah. Iya, Jadi rebah. kesan apa namanya? Kesan cepernya ini kelihatan banget. Nempel di aspal. Nempel di aspal. Kalau untuk lampu, headlamp semuanya masih Masih bawaan ori semua. Masih halogen. Dan belum ada pecah rambut ya, Beb? Iya, belum ada pecah rambut. Cuma di sini ada modifikasi sedikit. Dia seharusnya sudah halogen, cuma di sini dia sudah pakai LED. Oh, pakai LED. Sudah pakai LED. Oh, nggak salah ini mereknya Philips. Iya, mereknya Philips. Philips. Iya, betul mereknya Philips. Oke. Terus semuanya masih OEM semua. Spion OEM semua. Wiper juga. Nah, ini bedanya di sini saya ada sedikit masalah prep LCI dan facelift LCI. Jadi LCI ini jadi periode ini dari 2005 sampai 2008. Itu ada yang seperti yang kita lihat ini sekarang 2005 ini periode non LCI. Nah, setelah 2008 ke atas dia sudah LCI. Jadi apa sih LCI sama yang bedanya yang sekarang sama yang standar ini non LCI? Bedanya itu cuma di satu, dia di dalamnya ntar kita lihat kalau LCI itu dia sudah pakai iDrive. Kalau ini belum. Terus dari kalau dari body mungkin agak sama sedikit. Cuma LCI dia agak tajam gitu. Lampunya. Body di lampunya, dan lampunya sudah LED, depan belakang sudah LED. Terus modifikasi yang ada di eksterior ini dia menggunakan sunroof. Nah, kalau sunroofnya ini sunroof bukan moonroof. Kalau BMW itu OEM-nya moonroof, ini sunroof. Kalau nggak salah ini pakainya apa, Beb? RB1. RB1 ya. Punyanya Odyssey. Oh, punyanya Odyssey. RB1. Nah, ini ukurannya berapa ya? Nanti kita tanya ownernya. Kita nanya ownernya lebih pasnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan pilihan opsional untuk memasang sunroof itu menggunakan RB1. Kalau sunroof ya. Kalau moonroof ya seyogyanya pakai punya OEM-nya BMW aja. Teman-teman bisa mendapatkan copotan dari beberapa teman-teman yang jual atau marketplace. Dan yang paling penting harus diperhatikan adalah cutting bodinya dan pemasangan karet-karetnya. Ya. Sehingga sama ini bikin dudukan ini pembuangan, selang pembuangannya ini harus normal sehingga tidak bocor. Terus apa lagi, Beb? Untuk velg. Nah, velgnya ini menggunakan BBS LM ya? Ya, LM. Dan ring 18. Sepertinya ini bukan OEM. Bukan OEM. Jadi ini replika. Nah, ini untuk referensi teman-teman semua. Kalau teman-teman itu masih menggunakan hanya untuk fashion saja, tanpa kebut-kebutan, mungkin pilihan untuk mempercantik mobilnya oke lah masih menggunakan bisa dikatakan replika velg. Ya, nggak ada dosa untuk menggunakan replika. Tapi kalau ngomongin kecepatan dan keselamatan, kita sarankan seyogyanya pakai yang OEM. Punya. Tapi konsekuensinya adalah harganya mahal banget. Betul. Ya. Untuk BBS LM harganya lumayan. Bisa nabung lah, bisa ya nabung. kan. Nah, ukurannya ini 19 atau 18? 18 inch ya. 18. Belang ya, depan belakang. Depan belakang. Untuk spek kaki-kaki nanti kita ngobrol sama ownernya aja. Kita review untuk penampilan yang dipakai di mobil ini. Untuk belakangnya, Beb. Nah, ini di belakangnya. Ini detailnya M3 punya. Ini M3? Iya, M3 punya kayak begini. Cuma ini pasangan aja, bukan yang orinya. Nah, ini custom dari bahannya fiber. Nah, di sini bedanya non LCI dan LCI. Dia masih halogen, tapi kalau sudah LCI dia LED, full LED. Oke. Terus untuk bagasinya sebentar. Nah, untuk mobil ini sendiri bagasinya masih bersih dan ini custom. Custom ini dilakukan untuk apa? Pemasangan audio, ya, dan penempatan air sas. Dan ini sangat rapi sekali. Sangat rapi karena masih bisa untuk menyimpan bagasi gitu. Nah, ini kebetulan memang ownernya
punya rumah modifikasi tuning house. Jadi pengerjaannya semuanya ini rapi dan proper. Dan satu lagi, fungsi yang paling semuanya itu berfungsi semua terkait dengan apa namanya, laci dalam, aki, kecepatan aki. nah nggak kelihatan norak yang berantakan banget. Betul banget. Jadi pemilihan untuk kainnya atau apa namanya, pelapisnya ini juga sama seperti disesuaikan dengan bawaan dari pabrik, pabriknya. Oh, S90 ini teman-teman pastinya udah tahu banyak kalau dia sudah tidak menggunakan namanya ban serep. Ya. Jadi menggunakan ban RFT. RFT, bawahnya sudah RFT. Jadi di dalam sini nggak ada namanya tempat penyimpanan untuk ban serep, nggak ada. Sekarang kita lihat dari sisi interiornya, Bib. Ya. Kita lihat dari kenyamanan dulu, kita duduk di belakang gimana, tapi seri 3 tetap ya. Ya. Oke, kita masuk di interiornya BMW E90 tahun 2005. Ini kondisi interior ya. Dan dari awal sampai 2012, dari pengeluaran dari 2005 sampai 2012 sudah soft touch semuanya soft touch bahannya. Dan ini bedanya di sini nih, bedanya lagi nih di non LCI dan LCI. Ini terlihat kosong kalau kita non LCI nih. Ya. Tapi kalau LCL dia ada layar di sini, dan di sini aja ada iDrive semuanya. Untuk audionya ini bukan audio bawaannya, jadi udah diganti dengan audio aftermarket di merek Sony. Untuk semua panel-panelnya ini masih bagus semua, dan masih sesuai dengan kondisi keadaan mobilnya. Setirnya masih OM. Terus apa lagi? Untuk aksen chrome-nya ini juga masih bagus semua, belum ada yang lecet-lecet. Masih rapi. Hanya di sini yang sedikit hilang. Ya, di detailing aja sudah hilang. Nah, detailing aja udah hilang kayaknya. Nah, ini adalah kondisi S90 non LCI 2005 dengan kondisi menurut kami ini masih seger banget. Karena ini untuk biasanya PR-nya BMW itu ada di plafon. Ini plafonnya ini hanya butuh perapian kecil-kecil aja, tapi secara umum belum ada yang turun. Iya, betul. Terus ini juga masih door trim, semuanya masih bagus semua. Masih bagus semuanya. Dan untuk karpetnya ini di backlit, dilapisin lagi. Ya. Dan bahannya ini bagus. Ini kayaknya yang betek ini, Beb. Ya, untuk apa ini? Kayaknya yang betek. Tapi kita lebih detailnya lagi, kita jelasnya lagi, informasi bisa ke ownernya lagi. Dan satu lagi. Ini kita lihat. Ini laci kita buka. Di sini ada penyimpanan cup holder untuk pendingin, karena di sini ada kisi AC-nya. Terus di sini ada slot untuk apa namanya, tas 12 volt. Dan ini yang disembunyikan karena dia harus rapi ya, air sas kontrol. Di sini ada takonya, dan di sini ada untuk naik turunnya. Semuanya masih utuh semua. Masih utuh. Tidak ada yang pecah-pecah ataupun berfungsi yang tidak semestinya. Lacinya, laci sini juga masih bagus. Oh, ini cup holder ini kayaknya butuh perbaikan, karena ini tidak berfungsi bagaimana mestinya. Ini harusnya kalau dipejet ini jadi cup holder. Jadi cup holder, betul. Nah, kondisi duduknya untuk seri 3 S90 yang sudah dimodif ini menurut kami masih cukup proper. Dengan tinggi saya 180 cm. Ini sudah mundur pol ke belakang nih kayaknya nih. Oh enggak, ini kalau mentok pol begini nih. Masih luas. Luas banget. Sekarang kita coba duduk di belakang. Aduh, inilah kalau kita tinggi 180 untuk naik mobil seri 3. Jadi ini 180 cm tinggi saya, Habib 100 berapa, Habib? 168. 168. Kalau untuk saya sendiri ini sudah mentok ya. Iya. Untuk kepala ya. Kecuali ini bisa maju.
Tapi memang ini tertolong, Bib. Tertolong dari apa? Ini untuk apa? Cover belakang jok depan ini dia ada sedikit lekukan untuk posisi kaki. Posisi kaki. Ini kalau tempat duduk depan ini tadi tempat duduk dengan ukuran saya. Ya. Ketika saya duduk di belakang, Mentok. mentok. Tidak ada nyamannya sama Tidak ada sekali. nyamannya. Di sini ada Asbak. Terus ini sih bukan double blower, tapi ini hanya untuk Pengaliran ke belakang. Pengalian ke belakang aja untuk sistem pendingin. Kita lihat armrestnya. Armrest masih berjalan. Cup holder 2 masih berjalan dengan atau berfungsi dengan baik. Oke, untuk yang belakang no komplain karena semuanya masih seger dan bau BMW-nya ini Masya Allah. Tapi stop dulu. Kalau BMW seri 3 kita kalau ngomongin jok belakang memang bukan untuk peruntukan untuk penumpang ya. Iya. Jadi jadi BMW itu ada ngeluarin seri 3, seri 5, seri 7 sampai seri 7 ke atas itu memang untuk seri 3 khususnya kita ngomongin seri 3 memang diperuntukkan untuk supir ya. Yes, untuk kita suka yang nyetir. Itu kita nyetir ya. Tapi untuk belakang Kurang anu ya, kurang nyaman ya. kurang nyaman. Oke. Nyala mesin. Jadi kita akan dengarkan suara nyala mesinnya. Masih halus sekali karakter N46. Karakter N4-nya masih keluar ya mesin ya. Halus. Suaranya. Sungguh. Kita dengar suara knalpotnya. Gas, Bib. Jadi ini suaranya kalem sekali karena ownernya kebetulan rumahnya itu termasuk rumah salah satu perkampungan yang padat penduduk yang ada di Kota Mataram. Kita coba naikkan air sasnya. Jadi kita lihat. Yan, naikin air sasian. Gua ngobrol berdua ntar. Diisi dulu kan? Makanya ngehidupin dulu. Kita isi kompresornya dulu. Ini posisinya lagi dinaikkan. Nah, ini adalah kondisi air tes ketika sudah dinaikkan pol ke atas. Kesan cepernya ini karena ada tambahan lip di bumper depan sama set apa namanya itu? Set step yang ada di bagian samping. Oke teman-teman semua, mohon maaf karena kita ini ngambilnya dadakan untuk sore hari dan kebetulan sudah habis azan maghrib. Jadi kita closing untuk konten hari ini, review S90 non LCI air suspension. Jadi nanti tunggu konten-konten selanjutnya karena habis ini kita juga akan ngobrolin sama ownernya. Ya. Nanti kita ngobrol ada di Warkop Warmindo Athletic. Jadi teman-teman semua yang ada di Mataram bisa makan Indomie dengan berbagai macam olahan di Warkop Warmindo Athletic. Nah itu ada menu-menunya, nanti bisa dilihat semua.